dong, Pi. Mami juga susah banget nolaknya. Kayaknya sok kaya. Kira uang kuliah, minta. Masa Papi nggak mau sih nolongin keluarga sendiri? Bukannya nggak mau nolong, Mi. Papi cuma nggak suka aja sama sikap mereka. Udah tahu hidupnya susah, malah sombong. Kamu aja sendiri. Tapi jangan bawa Alif ya. Aku males ngumpul sama keluarga kamu yang sok kaya itu. Bisanya cuma kritik, nyela orang, nggak punya perasaan. Aku tahu alasan kamu nggak mau ikut bukan karena itu. Tapi karena kamu masih pengen berduaan kan sama dia di sini. Mai, Iyalah Mas, udah nggak usah bohong deh, ngaku aja. Saya tahu kok. Semenjak ada dia, kamu jadi makin betah di kafe. Nah gitu dong, kalau senyum kan manis. Jadi gimana? Gimana apanya? Ya gimana malam pertamanya? Mau honeymoon di mana kamu? Gimana kalau di Wonogiri aja? Di rumah bule. Ya aku sih oke-oke aja sih Fit, cuman itu dia Fit. Ada kecoa sama cicak. Tolong ya Oma, aku hargain dan hormatin Oma. Tapi tolong hormatin calon istriku Oma. Dia ini pilihan aku. Gimana kabarnya Oma? Udah enakan kok, udah baik. Fitri jenguk dulu ya. Nanti aja ya, Fit ya. Soalnya lagi dikasih obat. Lagian kalau kamu datang ke sana kamu malah disemprot Fit. Emang bener kan? Sebaik apapun yang kamu lakukan, tetap dicela sama Oma. Farel, kamu jangan ngomong gitu dong. Nanti kalau Oma denger gimana? Iya kak, kalau oma kamu penyakitnya gimana? Udah deh, jangan berantem lagi. Kita bukan berantem, Mi. Kita cuma cari akar masalahnya biar tahu solusinya. Mi, apa yang dibilang Farel itu benar. Bagaimanapun juga kita harus bicarakan semua ini. Nggak bisa justru didiamkan. Terus semua nanti kena getahnya. Jadi selama ini Papi tuh anggap keluarga Mami tuh getah gitu, Pi. Kan gitu, Mi. Mami sabar dong. Mami sendiri kan sadar. Sejak kedatangan Mama, Pinkan suaminya dan anaknya, rumah ini suasana jadi panas, kacau. Semua urusan mereka mau ikut campur. Yang kamar kurang bersih lah. Yang makanan terlalu asin. Bram yang katanya kurang modal. Aldo nebeng sama mertua. Sampai ke Fitri yang udah baik. Masih aja banyak kurangnya di mata mereka. Nah sekarang nih gimana caranya supaya mereka nggak lagi mencampuri urusan kita-kita di sini. Gitu maksudnya. Bukan nggak suka sama keluarganya Mami. Ya habisnya Mami tuh harus gimana lagi dong. Kemarin aja Farel marah, Mama jadi kumat kayak gitu. Ya nggak perlu marah-marah kan, Mi. Cukup ngomong baik-baik aja. Mami tuh udah ngomong baik-baik sama mereka. Tapi ya gitu, mereka tetap aja kayak gitu. Jadi susah kan? Ya Mami selama ini terima mereka apa adanya. Masa kalian nggak bisa sih terima mereka apa adanya? Bram, Aldo, kasih pendapat juga dong. ya kalau menurut saya sih Mi, apa yang dibilang Papi tuh ada benarnya juga. Karena kadang-kadang
kata-katanya Tante Pinkan sama Oma itu suka bikin sakit hati, Mi. Kamu tuh mas. Kamu aja yang tersinggungan. Gara-gara Oma bilang kalau kamu harus dapat kerjaan yang lebih layak kan. Kalau saya sih setuju mau ngomong kayak gitu. Kamu yang harus sadar. Kenapa sih nih orang-orang kok pada nyalain Oma sama Tante Pinkan? Mami gimana sih, Ma? Mami harusnya jadi penengah dong kalau ada masalah di antara kita. Aduh, gimana sih kalian? Masa Mami lagi yang disalahin? Kalau Mami belain kalian, berarti Mami tuh bisa berantem sama keluarga Mami. Tapi kalau Mami belain keluarga Mami, nanti kalian semua menjauhin Mami. Coba kalau kalian tuh posisinya kayak Mami, kan jadi stres, serba salah. Udah dong, jangan bikin Mami jadi stres kayak gitu. Kita semua di sini nggak boleh terus-terusan nyalain Mami. Kita ambil hikmahnya aja. Dengan kejadian ini, ya buat semua, terutama Mas Bram, Aldo, sama saya sendiri, jadi bisa mengintrospeksi kesalahan masing-masing dengan kekurangan masing-masing dan berusaha untuk memperbaikinya. Lagian juga, Oma itu kan umurnya 65 tahun. Ya wajar kalau kerjaannya negur terus dan agak sensitif. Kita semua ini kan cucu-cucunya. Tapi ya Fitri yakin kok, semua perbuatannya Oma pasti untuk kebaikan kita juga kok. Dan Fitri percaya kalau kita membalas semua perbuatannya Oma dengan tulus, kasih sayang dan sabar, pasti Oma akan luluh juga kok. Makasih ya Fit ya. Kamu tuh betul-betul anak yang baik, penuh pengertian. Saya beruntung banget loh dapat calon menantu kayak kamu. Makanya kamu buru-buru merit ya sama Farel. Ya udah, sekarang aku mau ke kamar Oma dulu ya, pengen bantu-bantu Oma dan pengen bikin Oma seneng. Ya udah yuk, saya temenin. Nanti Fitri aja yang ke kamar dulu. Saya mau nyiapin makan dulu di dapur. Iya, Bu. Apa-apaan dia masuk kamar Mama? Udahlah, Kak. Dia itu mau bantu ngerawat Mama kan? Rawat Mama? Kamu nih hati-hati loh. Nanti kalau Mama makin parah gimana? Emangnya dia bisa apa? Ya ngerti lah. Dia itu telaten banget loh kalau ngerawat orang tua. Lia, dia itu orang kampung. Kalau dia nggak ngelakuin itu, dia mau ngandelin apa? Hah, kamu nih. Kak, udahlah sih. Yaudah sekarang mendingan kakak bantuin aku yuk ke dapur. Tasya mana? Lagi shopping sama temannya. Ayo, yuk. Ayolah. Oma, diminum dulu ya obatnya. Oma, minum dulu obatnya biar cepat sembuh. No. Lia, mana Lia? Ibu Lia lagi di dapur nyiapin makanan. Aku mau Lia. Iya, minum dulu obatnya. Habis itu Fitri panggilin Bu Lia. Aku mau makan obat itu sama Lia. Panggil Lia. Ya udah, Fitri panggilin Bu Lia dulu ya. Tunggu bentar ya, Oma. Permisi. Atas nama cinta. Mam, kok obatnya belum diminum sih? Kan ada Fitri. Aku kan mau makan obat itu dikasih kamu Lia, bukannya sama Fitri. Maaf ya, Fit. Nggak apa-apa kok, Bu. Mama tuh nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Fitri itu kan anaknya baik, Mam. Gara-gara dia tuh, Oma dimarahi sama Farel. Aku mohon kamu minta maaf dong sama oma kamu. Kalau nggak aku terus-terusan diomelin.
Enggak, Fit. Aku kan nggak salah. Tapi kan kamu yang lebih muda. Kamu harus dong minta maaf sama yang lebih tua. Emangnya harus kayak gitu? Mentang-mentang lebih tua mereka selalu benar. Nggak gitu kan, Fit? Ini tuh bukan masalah siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini cuma masalah pengertian dari kamu. Aku pengen Oma itu ngerasa lebih dihargai sama kamu, sama cucunya sendiri. Aku selalu nganggap Oma, Tante Pinkan, Om Dani, Tasya. Aku selalu respect sama mereka. Tapi aku udah gak tahan lagi, Fit. Sabar ya sayang. Rel, orang yang mengalah itu bukan berarti kalah. Kau minta maaf ya? Ya udah deh. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mungkin minta maafin. Udah ya. Oma, maafin aku ya. Aku tadi terlalu emosi. Aku nggak bermaksud membentak Oma. Farel, kamu itu cucu kesayangan Oma, yang Oma bangga-banggakan. Iya, Oma. Aku nggak bermaksud menyakiti perasaan Oma. Oma, Fitri juga minta maaf ya. Ini semua gara-gara Fitri. Kamu ingat nggak? Waktu kecil, kalau kamu sakit itu ya, Oma yang gendong-gendong. Iya, Oma, aku ingat. Oma sayang-sayang, Oma cium-ciumin, sampai kamu itu tertidur ya di pangkuan Oma. Terus ya, kalau kamu mau tidur ya, Oma nyanyiin. Oma nyanyiin Nina Bobo. Nina Bobo. Oh, terus kamu tuh protes. Oma, saya cuma mau lagunya Bintang Kecil aja. Tuh kan, Rel. Oma itu sayang banget sama kamu, nak. Iya, Ma, aku tahu. Waktu kecil, Fitri juga sering nyanyiin lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Udah. Kamu tuh pakai lagu itu lagi. Itu kan lagunya cucuku. Lagu enak-enak nyanyiin kamu tuh jadi gak enak tau? Oma, Fitri kan cuma mau menghibur Oma. Bukannya terhibur, Oma, malah bikin sakit. Oma maafin Fitri ya. Udah. Kamu pergi sana. Aku gak mau diganggu. Aku mau sama Kak Farel aja cucuku. Fit. Aku nggak apa-apa kok, Rel. Fit, kamu bantuin saya di dapur aja yuk. Lia, kamu juga di sini aja nungguin Mama. Biar aja dia pergi sendiri. Oma, Fitri keluar dulu ya. Udah dari tadi juga suruh keluar kok. Fitri, kok kamu belum pulang sih? Perasaan kamu tuh udah diusir deh. Kamu bener-bener gak punya malu ya? Tahu? Lo belum mikir apa sama kesalahan lo? Lo tuh penyebab Oma sakit dan bertengkarnya keluarga ini, tahu? Sebelum kamu datang, keluarga ini tuh gak pernah ada yang berantem. Kamu tuh racun. Heh, lo tuh penghancur keluarga ini. Gue tahu, Fit. Lo mau nikah sama Farel cuma gara-gara hartanya Farel doang kan? Kebaca tau gak, Fit? Kamu dukunin Farel ya? Kok dia bisa nurut begitu sama kamu? Kayak kebo dicocok hidungnya. Cukup. Farel? Semua ini bukan salah Fitri. Tapi tante dan anak tante yang gak punya perasaan memfitnah Fitri. Tapi... Nggak ada tapi. Aku udah gak bisa mentolerir sikap tante. Papi juga. Papi setuju sama pendapat kamu, Farel. Pi, udahlah Pi. Kok Papi jadi nyalain Kak Pinkan sama Tasya terus? Nanti masalahnya jadi lebar loh. Ya mereka juga begitu sih. Papi sependapat sama Farel. Harusnya mereka nggak ikut campurin itu. Kamu juga sih, Rel. Kamu tuh keras kepala banget sih. Sama tuh kayak Papi. Kamu nggak sadar apa? Oma itu gitu kan gara-gara kamu. Mami kayak nggak kenal anak sendiri.
Farel ini bukan tipe pengecut, Mi. Dia nggak akan takut untuk dikonfrontasi. Kalau ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, dia akan selesaikan. Walaupun ada pihak yang mungkin merasa tersinggung. Dan menurut Papi, siapa juga nggak akan kuat kalau terus-menerus dikritik. Iya, tapi kita harus ngerti lah, Pi. Karena kan Mama itu udah tua. Dari dulu juga hobi dia tuh kritik. Itu yang mesti ditegur, bukan Farel. Bu, Pak, maafin Fitri ya. Gara-gara Fitri, Ibu sama Bapak jadi berantem kayak gini. Enggak, Fit. Ini bukan salah kamu. Aku juga nggak sependapat sama Oma. Dia sakit bukan berarti kita menuruti semua kemauan dia, Fit. Kamu tega banget sih. Fit, aku ngelakuin ini semua sampai Oma sakit. Itu untuk membela kamu, Fit. Emang aku ya harus makasih sama kamu. Tapi kamu harus ngertiin Oma juga dong. Ngertiin apa lagi sih, Fit? Oma itu kan hidupnya di zaman dulu. Jadi kita nggak bisa berharap ke dia agar dia bisa menyesuaikan diri di zaman sekarang. Jadi menurut kamu? Ya, jadi emang kita yang harus ngalah ya, Rel. Yang penting kan Oma bahagia. Oma bahagia dan kita menderita. Gitu. Oma senang dan bahagia. Dan kita terus berantem. Apa menurut kamu itu yang terbaik? Maksud aku? Sebelum Oma datang, kita baik-baik aja, Fit. Apa kamu mau kebahagiaan kita rusak gara-gara Oma? Rel, kamu tuh sopan dikit tuh. Oma kamu itu kan ibu kandungnya mami kamu sendiri. Kalau nggak ada dia, kamu tuh nggak akan lahir. Emangnya aku bisa milih, Fit? Mau terlahir sebagai cucunya siapa? Cukup, Rel. Menurut Papi, Fitri benar. Kita sama Oma ini cuma salah paham karena perbedaan generasi yang cukup jauh. Oma merasa masih di zamannya, sementara zaman sudah sangat berubah. Tama, bagaimana masalah pembiayaan untuk kuliah Tasya? Gak lihat sikon banget sih. Fit, aku antar pulang. Udah malam. Yuk. Kira-kira Om Tama bakal ngasih uang buat aku kuliah nggak ya? Tadi sih kelihatannya marah banget. Tahu Des ya. Lagian papa kamu tuh jadi laki-laki lembek amat. Padahal dari pertama kali kita datang, mama tuh udah dorong papa supaya ngomong. Tapi tetap papa kamu tuh nggak berani. Akibatnya ya sekarang pasti om kamu mikir 2 kali buat bantu kita. Pikirannya sekarang udah ke pernikahannya Farel sama sakitnya Oma. Akhirnya kuliah kamu jadi terbengkalai deh. Ya, masa tahun ini Tasya gagal kuliah lagi sih? Gengsi kan sama teman-teman. Iya, mama juga tahu sayang, tapi kita mau apa lagi? Percuma deh Tasya punya om tajir kayak Om Utama. Syah, sabar ya sayang ya. Kamu tuh anak mama satu-satunya. Mama tetap ingin kamu kuliah di tempat yang elit. Supaya kamu dapat lingkungan yang baik. Pergaulan kamu juga elit. Nah, nanti kan kamu bisa dapetin pacar anak orang kaya. Mudah-mudahan aja ya, Mah. Papa berhasil bujuk Om Utama. Ya, mudah-mudahan aja. Pak, gimana? Papa udah ngomong. Tapi duitnya kok belum keluar juga sih, Pak? Ya belum, mah. Kata Utama dia lagi panik. Nyiapin pernikahannya Farel. Belum lagi ngurusin Oma yang sakit. Jadi urusannya Tasya dipending dulu katanya. Nah nanti setelah... Tuh kan, Papa sih jadi laki lelet. Papa kan gak lelet. Selama ini kan Papa udah usaha terus. Buktinya apa? Papa nggak bisa kan dengan Utama?
Jadi sekolahnya Tasya terbengkalai lagi deh. Pending. Udah mah, ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Gak enak kalau kedengeran. Pak, yang nggak enak tuh harusnya mereka. Masa pelit sih sama saudara sendiri? Terlaluan. Menurut Utama, sekarang ini ada hal yang lebih urgent, mah. Emangnya pendidikan Tasya nggak penting? Oh, mereka kali nggak mau ya lihat keponakannya maju. Mi, ngapain? Mami tuh apa-apaan sih? Kagetin Mami aja. Lagian Mami ngapain di sini dengerin orang di dalam? Mau tahu urusan orang aja? Iya, Mami itu cuma nggak mau aja. Masa Papi tuh dibilang nggak peduli sama keluarga? Papi sih harusnya biaya kuliah Tasya tuh jangan ditunda lagi, kan jadi nggak enak. Papi harus nggak enak karena menunda biaya kuliah Tasya. Yang bener, Mi. Tasya kan punya orang tua, sehat-sehat lagi. Jangan kenceng-kenceng, kenapa sih, Pi? Nanti di kamar tuh denger. Harusnya mereka yang nggak enak, harusnya mereka malu. Kok bisanya cuma jadi benalu? Kalau mau sesuatu, kerja dong. Mah, kok jadi Om Utama sih gantian ngomongin kita? Ini nih. Kamu di mana, sayang? Aku lagi pakai baju bentar, Mos. Aku bawain bubur nih buat sarapan. Iya, makasih. Taruh aja di situ. Itu baju siapa? Mana, Mos, buburnya? Aku makan dulu deh sebelum berangkat ke kantor. Kamu beli di mana? Itu gaun siapa? Ngaku aja, Tan. Kamu selingkuh kan? Dan kamu tega-teganya ngajak selingkuhan kamu tidur di rumah ini. Kamu salah paham, Mos. Udah ada bukti kayak gitu, kamu masih ngelak. Aku nggak nyangka kamu sebejat ini. Aku muak sama kamu. Mos, tunggu, Mos. Kamu sengaja kan mau ngancurin hubungan kita? Mos, kamu salah paham, Mos. Mos! Sial! Permisi. Dari mana ya, Pak? Kami dari bank, Pak. Waktu itu Pak Norman datang untuk mengajukan permohonan kredit, Pak. Pak, Normannya sedang tidak di rumah. Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya mensurvei rumah yang akan diagunkan. Bisa kami ketemu dengan kedua orang tua Pak Norman? Saya sama istri saya ini orang tua Norman. Loh, Bapak Ibu kok masih segar bugar? Kata Pak Norman, kedua orang tuanya sedang sekarat dan sakit parah. Sebentar lagi meninggal. Apa? Astagfirullahaladzim. Iya, kata Pak Norman, Bapak dan Ibu sudah tidak ada harapan lagi, sudah kritis. Makanya dia berani menjamin akan segera melunasi kredit ini setelah rumah warisan itu terjual. Tuhan, Pak, anak itu benar-benar keterlaluan. Sabar, sabar. Maaf, Pak. Keadaan Bapak dan Ibu sehat walafiat. Bapak kan bisa lihat sendiri. Saya sama istri saya ini sehat, mau berantem. Orang segar bugar dibilang sekarat. Mos, Tan, gimana persiapan pernikahan kalian? Lancar? Gue seneng banget deh. Tahun ini 2 teman baik gue nikah. Abis kalian berdua, Farel Fitri. Mudah-mudahan abis nikah, Moza cepetan hamil ya. Biar nanti anak kita sepantaran, terus jadi teman baik kayak kita berdua. Tapi Al, aku mau nanya sama kamu. Sebelum kamu nikah, kamu sering kabur-kaburan nggak dari Kayla? Enggak, biasa aja. Terus, kamu sempat selingkuh dulu nggak sama cewek lain? Maksud kamu, Mos? Ya, siapa tahu
Tahu aja kamu pengen ngelepas masalah Jang dengan cara nyuruh cewek lain tidur di rumah. Ya sebelum berkomitmen. Mos, kamu jangan kelewatan deh. Siapa yang lebih kelewatan? Aku atau calon suami aku yang sengaja nyuruh cewek lain buat tidur di rumahnya? Tan, lu ngajak cewek lain nginep di rumah? Enggak. Dengerin aku dulu dong, Mos. Ini semua salah paham. Gaun yang ada di rumah aku itu benernya gaun mantan istri teman aku, Mos. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama perselingkuhan, Mos. Waktu kamu mampir ke rumah Hendy, ada cewek yang keluar kan? Itu aku, Mos. Coba deh kamu inget-inget. Gaun yang dipakai sama cewek waktu itu sama kan? Sama gaun yang kamu temuin di rumah aku. Pantesan aku kayak pernah lihat baju itu. Aku emang sengaja nyamar jadi cewek waktu itu, Mos. Lu nyamar jadi cewek, Tan? Terpaksa, Al, terpaksa. Jangan mikir yang enggak dulu dong. Gue emang sengaja nyamar jadi cewek, soalnya gue mau ngehindarin pertengkaran antara gue sama Moza. Gue tahu waktu itu Moza nyelidikin gue yang mampir ke rumah teman gue, Al. Kenapa sih, Tan? Akhir-akhir ini kamu sering hindar dari aku. Gue ke toilet dulu ya. Tan, apa menurut kamu pernikahan itu adalah sesuatu yang mengerikan? Atau mungkin sebenarnya kamu emang nggak yakin cinta sama aku, iya kan? Mos, jangan ngomong kayak gitu dong, Mos. Aku sayang banget sama kamu, Mos. Dan pernikahan ini bakal tetap berjalan seperti yang kamu mau. Seperti yang aku inginkan. Bukan seperti yang kita inginkan. Ya ampun, Tan. Aku ini bego banget ya. Jadi selama ini kamu nggak pernah pengen nikah sama aku? Mos, bukan gitu, Mos. Aduh, kamu salah nangkep lagi kan, Mos? Aku cuma gugup aja, Mos, sama pernikahan kita. Dan buat cowok ini wajar kan? Banyak kan yang masih takut sama komitmen. Farel sama Aldo bukan tipe cowok yang kayak gitu. Mereka siap berkomitmen. Bahkan mereka nggak sabar nunggu pernikahan mereka. Kamu tahu kenapa? Karena mereka sayang sama pasangan mereka. Aku bukan Farel atau Aldo, Mos. Kenapa sih harus selalu dibanding-bandingin? Di rumah aku sama keluarga aku selalu dibanding-bandingin sama Troy. Di kantor gantian kamu ya yang selalu banding-bandingin aku sama orang lain. Jadi, Papa mau bisnis jual beli mobil ya, Pak? Iya, Nak. Dengan begitu, kalau misalnya Papa berhasil kan, Papa bisa ngawinin Tante Nabila. Asik! Jadi, Yuga bakal punya mama juga dong, Pak. Tapi, Nadine masih boleh ikut, Om, kan? Aduh, gimana ya? Boleh dong, Nak. Bahkan nantinya, kamu boleh memanggil Om sama Tante Nabila itu dengan sebutan Mommy and Daddy. Asik! Dan kita akan pindah dari rumah ini berempat menuju rumah yang baru, yang lebih besar, yang lebih luxe, yang lebih mewah. Ada kolam renang, ada mobil yang banyak, 20. Ya, mobilnya pasti banyak dong, Pak. Papa kan maklar mobil. Iya, gue kan jual beli mobil. Pantesan aja mobilnya banyak. Tapi di sana nantinya kita akan selalu hidup dengan kecukupan. Makanan kita enak-enak. Kemudian pembantu kita banyak. Ada 7. Setiap hari berubah namanya. Terus kalau kita mau liburan, kita nggak ke kebun lagi. Kita liburan ke luar negeri. Tapi Eyang masih boleh ikutan tinggal di sana kan, Om?
Ngerusak acara ngayal gue aja. Segala eyang dibawa-bawa. Tahu ah. Rumah gede, pembantu 7, tiap hari ganti nama. Senin si Ipah, Selasa si Lilis, Rabu si Pani. Narto. Kamu anak buah saya paling nggak pintar-pintar, Narto. Saya sudah bilang, 5 miliar itu dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar. Jangan takut, Narto. 70 turunan saya tidak akan pernah miskin. Saya orang kaya. Bagus. Ya. Mami, mengapa pembantu kita tinggal 2? Yang 5 lagi kemana? Tinggal si Ipah dan si Lilis. Loh, Dedi ini gimana sih? Yang lain kan udah pada mudik, Dedi. Mami memang terlalu baik. Pembantu mudik 2 bulan, tidak disuruh pulang. Oh, sebentar lagi anak kita si Utun akan melahirkan. Mami mau melahirkan di mana? Singapura atau Australia? Bareng kanguru biar lompat? Aduh, Dedi sayang. Mendingan Mami sih pengennya ngelahirin di sini aja, biar deket sama Umi. Lagian kan namanya juga anak pertama. Jadi pengennya ditungguin sama ibu sendiri. Biar gak keder juga kan, gimana cara ngurusin bayi yang bener itu. Aduh Mami, nggak apa-apa dong Mami. Nanti anak kita keren pas daftar di sekolah. Begitu dia mengisi biodata, nama Utun, lahir Singapura. Keren kan? Dedi sayang, itu kan terlalu berlebihan. Pamer namanya. Lagian kan Mami juga nggak suka yang begituan. Nggak apa-apa Mami, kita orang kaya. Harta kita banyak, 70 triliun. 70 turunan kita juga nggak bakal pernah miskin. Apa aja yang kita melakukan, terserah dong. Atau nanti Abah dan Umi kita boeing juga ke Singapura. Di sana kita punya apartemen 7. Hari Minggu di apartemen pertama, hari Senin di apartemen kedua, Selasa di apartemen ketiga, begitu seterusnya. Gimana? Jarang dipakai apartemen kita. Iya, itu terserah Dedi sayang aja ya. Tapi yang jelas, Mami pengen ngelahirin anak ini dengan selamat. Pasti. Daddy, sebentar lagi kan liburan kenaikan kelas. Nah, kalau Yuga sama Nadine nilainya bagus, hadiahnya apa dong, Daddy? Iya, Daddy. Hadiahnya? Untuk anak Dedi yang ganteng dan yang cantik, bagaimana kalau kita sekeluarga liburan ke Disneyland Hong Kong? Hah? Wih, oke tuh deh. Oke. Selamat siang, Juragan. Loh, kok kamu cuma sendiri? Supir saya lain mana? Loh, semuanya kan udah pada mudik, Dedi. Mami gimana? Punya supir 9, 8 suruh mudik. Juragan, mobilnya semua sudah saya panaskan, Juragan. Hah? Semua udah dipanasin? Kok kamu di sini? Tergosong tuh. Sana keluar. Keluar. Tunggu di luar. Kamu benar-benar beruntung, Fit. Farel siap dengan komitmen karena dia benar-benar cinta sama kamu. Sementara aku, Tristan kayak nggak yakin gitu sama aku. Jangan-jangan Tristan kayak Farel dulu. Maksudnya Memuze? Farel kabur waktu mau tunangan sama aku. Kamu inget kan? Itu karena dia nggak cinta sama aku dan nggak yakin mau nikah sama aku. Dan sekarang Tristan juga kabur-kaburan kayak gitu. Jangan-jangan dia nggak sepenuhnya cinta sama aku, Fit. Dulu waktu zamannya Tristan itu mau ngedeketin Mbak Moze, dia sering curhat sama aku.
Dia bilang dia sangat mencintai Mbak Moze. Dia rela melakukan apapun supaya bisa merebut hatinya Mbak Moze. Kamu serius? Aku bukannya so tahu Mbak, tapi aku pikir Tristan ini kan kata Mbak Moze sekarang ini belum mau menikah. Itu bukan karena Tristan gak cinta sama Mbak Moze, tapi ya karena faktor lain. Maksud kamu? Aku juga gak tahu Mbak. Mendingan Mbak Moze tanya langsung aja sama Tristannya. Tapi setahu aku, Tristan itu sangat mencintai Mbak Moze kok. Mamanya Tristan, Fit. Aku kok jadi deg-degan ya. Ya, halo Tante. Iya, kabar aku sama Tristan baik kok. Tante gimana? Sama Om? Alhamdulillah. Iya, saya udah mulai siapin daftar tamu yang mau diundang kok. Soal baju juga udah siap, sebentar lagi selesai. Gimana Tante? Iya, undangan sama souvenir juga udah. Iya Tante, nanti biar saya sampein sama Tristan ya. Makasih Tante. Orang tuanya baik banget, Fit. Dan ngebet banget pengen aku sama Tristan nikah. Tapi malah Tristannya yang gak siap. Belum bangun juga nih anak nih. Iya. Tunggu di luar. Kamu supir ngapain sih? Tunggu di mobil. Asal. Hei, bangun! Aduh, bini gue mana tuh? Hah? Supir kurang ajar. Bangunin tuan sembarangan. Mau gue Siapa supir? Hah? Man! Hitung-hitung kamu ya. Mimpi kamu, hah? Mimpi apa? Mimpi jadi orang kaya? Hah? Pak, kita jadi ke Hong Kong nggak, Pak? liburan ke Hong Kong. Kok sama sih mimpi sama gue? Om Norman, Tante Nabila jadi ngelahirin di Singapura ya? Ngelahirin Singapura? Hah? Norman, Nabila hamil? Ngaku, Man. Bener Nabila hamil? Iya, Ma. Mau ngelahirin di Singapura lagi. Tapi cuman dalam mimpi doang. Aduh, Nadine. Kok mimpi bisa bareng sih? Aneh gini. Man. Gak usah terlalu banyak mimpi kamu ya. Pokoknya sekarang kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apaan, Pak? Tadi siang ada orang bank datang kemari. Orang bank kemari? Asik! Berarti kredit gue dilulusin. Nah, liburan ke Hong Kong. Ngelahirin di Singapura. Man! Kamu bilang apa, ha? Kamu ngomong apa aja sama orang bank itu? Kamu bilang orang tuamu ini sudah sekarat, sudah mau mati. Iya kan? Keterlaluan kamu, Man, ya. Memang. Norman, kamu tuh anak kurang ajar. Tega banget sih kamu. Masa ngedoain orang tua kayak gitu? Maaf, Pak. Maaf, Ma. Padahal orang tuamu itu masih sehat bugar seperti Papa ini. Hah? Kamu mau ngajak berantem? Papa masih kuat. Hah? Kamu nggak sedih. Kamu pengen ya? Pengen. Papa sama Mama itu cepat meninggal ya? Pengen kamu? Nggak gitu, Pak. Itu cuma salah paham aja. Aku cuma ngarang-ngarang cerita biar orang banknya itu langsung ngelulusin kreditnya gitu. Usaha sih usaha, Man. Tapi kira-kira dong. Masa kamu, aduh, Man, kamu nggak sedih ya? Kamu nggak terpukul nanti kalau suatu waktu Yuga itu bilang papanya kamu itu, Man, sudah meninggal. Gue dibilang udah mati. Paul, kamu ngomong kayak gitu ya? Enggak, Pak. Yuga nggak ngomong apa-apa kok.
Alhamdulillah. Bagus, Nak. Jangan kayak gitu dong, Nak. Itu namanya durhaka sama orang tua, ya? Itu tahu soal durhaka. Kenapa kamu tega ngelakuin itu sama mama dan papa? Man, bangor banget sih kamu. Nasihatin anak bisa. Nasihatin diri sendiri kamu nggak bisa, Man. Maaf, Pak. Ma. Soalnya pikiran aku udah buntu. Udah, Eyang. Udah. Kasihan Om Norman, Eyang. Kan Om Norman udah minta maaf sama Eyang. Man, awas ya. Sekali lagi Papa peringatkan kamu. Kalau kamu kurang ajar lagi, lebih baik kamu Papa usir dari rumah ini. Eyang, jangan usir Papa ya. Nanti kamu makan apa dong? Ntar kita tidur di kolong jembatan, Neka. Gak jadi di liburan Hongkongnya. Enggak, Nadine. Kamu sama Yuga tetap tinggal di sini. Cuma dia aja yang diusir. Kenapa cuma gue doang yang diusir? Lah iya kamu aja. Kamu doang, Man. Anak-anak itu kan nggak punya salah. Kamu, tahu nggak? Maafin aku deh, Ma. Pak, sekali lagi aku minta maaf. Aku rela deh dihukum apa aja. Iya, aku tahu aku salah. Tapi jangan diusir dong. Bagus. Kalau gitu, mulai hari ini kamu ngelakuin semua di rumah ini. Dari mulai nyapu, ngepel, masak, belanja ke pasar, siram tanaman. Semuanya. Ih, jadi bencong lagi dong gue. Ma, nggak ada hukuman yang lain. Suami kamu itu belum juga mengeluarkan biaya untuk kuliahnya Tasya. Mama tuh kan lagi sakit, Ma. Kok jadi mikirin biaya kuliahnya Tasya sih? Ih, biar bagaimanapun juga ya Tasya itu masih cucuku juga. Iya, Mam. Lia ngerti kok. Lia yakin kok. Pasti papinya Farel itu akan mengeluarkan biaya kuliahnya Tasya. Mama tenang aja ya. Mama jangan stres. Yang penting sekarang, Mama tuh makan yang banyak. Minum obatnya, terus istirahat. Ya, Mam? Selama Farel ya berniat untuk menikahi Fitri ya, Mama itu gak akan sehat-sehat. Astagfirullah, Mam. Mama kok doanya kayak gitu sih? Emangnya Mama gak mau sehat? Mama itu akan sehat ya kalau Farel tuh nurut omongan Mama. Fitri itu gak pantas buat dia. Gak tau lah, Ma. Lia jadi serba salah. Kamu tuh gimana sih? Kayaknya takut begitu sama suami. Kayaknya dikuasain gitu. Mama kan udah bilang sama anak-anak ya, jangan sampai kalah sama suami. Lihat tuh Pingkan tuh. Dia itu bisa menguasain suami. Si Dani itu takut. Ma, Lia bukan takut sama suami. Tapi Lia menghormati dan menghargai papinya Farel. Tolong dong, Mama harus bisa bedain, Ma. Sama aja nggak ada bedanya. Kamu itu ya tip ya seorang istri yang takut sama suami. Ini ya, tolong kamu buatin laporan keuangannya yang rapi ya. Iya, Pak, ya. Pak, saya pamit pulang duluan ya, Pak. Semuanya udah beres. Udah, Pak. Tapi nggak apa-apa kan, Pak, saya pulang duluan? Jangan dong, Mas. Bareng-bareng aja. Kenapa nih ya? Nggak enak ya kalau cuman kita berdua di sini. Habis gimana, Pak? Saya takut nanti Bu Maya marah-marah lagi ke saya. Saya dituduh yang bukan-bukan. Kamu nggak usah pikirin itu nih ya. Istri saya memang kayak gitu. Tapi saya harus tahu diri, Pak.
Jadi saya pikir lebih baik saya keluar aja dari kafe ini, Pak. Keluar. Nih ya, saya tuh masih butuh kamu di sini. Terus terang, Pak, saya juga senang kerja di sini, Pak. Tapi saya nggak bisa begini terus-terusan. Alangkah lebih baiknya saya keluar aja, Pak, daripada nanti timbul fitnah. Nonton yuk. Udah lama nggak nonton nih. Males ah, ke rumah kamu aja yuk. Asal dengernya gue. Kamu biasa takut banget sama oma, sama tanteku. Ini tumben sama kamu mau ke sana. Oma kamu kan lagi sakit, jadi wajar dong aku mau sering-sering ke rumah kamu. Kan aku mau jenguk oma kamu. Di depan situ berhenti dulu ya. Mau ngapain? Mau beli serabi Bandung, kesukaan oma kamu. Kamu dari mana tahu om aku suka serabi Bandung, Fit? Mami kamu yang cerita. Percuma buat oma terkesan. Dia orangnya nggak gampang, Fit. Kalau kita ngebalesnya dengan niat baik dan tulus, pasti akan lulu juga. Kamu lupa ya, semua orang itu pasti bisa berubah. Tapi om aku lain, Fit. Dia nggak bakal